Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, di mana saja kalian berada. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini Bu akan bacakan sebuah eh, pepatah Arab tentang ilmu pengetahuan ya. Di sini menurut Muslim Akadid, menurut beliau ilmu merupakan kumpulan sistematis sejumlah pengetahuan tentang alam semesta yang diperoleh melalui kegiatan berpikir. Nah, itu adalah ilmu. Sobat Bio, jangan lupa subscribe, like, and share video-video yang sudah Ibu berikan. Dan kali ini Bu akan jelaskan tentang sistem pernafasan. Pernapasan dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme. Ada dua macam pernapasan, yaitu pernapasan luar atau eksternal melalui proses pengambilan oksigen dan pengeluaran CO2 dan uap air antara organisme dengan lingkungannya. Pernapasan dalam atau internal disebut juga pernapasan seluler, karena pernapasan ini terjadi di dalam sel, yaitu di dalam sitoplasma dan mitokondria. Sistem pernapasan manusia dimulai dari rongga hidung, kemudian udara itu akan masuk ke faring, laring, selanjutnya masuk trakea, kemudian ke bronkus, di bronkusnya kemudian masuk di paru-paru, di paru-parunya kemudian di alveolus. Nah, di alveolus ini kemudian terjadi pertukaran gas dan kemudian oksigennya ini akan masuk ke dalam sel-sel tubuh. Alat pernapasan manusia yang pertama adalah rongga hidung. Di rongga hidung yang dilengkapi dengan silia dan selaput lendir, ini berguna untuk menyaring debu ya, melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan, dan menyelidiki adanya bau udara. Selanjutnya dari rongga hidung masuk ke faring. Faring adalah rongga tekak, merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan atau esofagus. Ada saluran pernapasan atau batang tenggorok dan saluran ke rongga hidung. Selanjutnya adalah membran sel. Di dalam laring terdapat selaput suara yang ketegangannya diatur oleh serabut-serabut otot sehingga dapat mengatur tinggi rendah nada suara yang diperlukan. Ini istilah lainnya adalah pita suara ya. Pita suara terdapat pada laring. Berikutnya adalah trakea. Jadi udara itu masuk ke trakea. Trakea ini adalah berada di daerah leher, di depan kerongkongan atau di depan esofagus ya. Esofagus itu masih ingat, esofagus adalah sistem pencernaan pada manusia ya. Trakea merupakan pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan. Kenapa disebut terdiri dari gelang-gelang tulang rawan? Ini supaya saluran pipa ini tidak menyempit ya, sehingga ada tulang-tulangnya, tulang rawannya. Bagian pangkal selalu dalam keadaan terbuka. Di daerah dada trakea bercabang dua, satu ke kiri dan satu ke kanan yang disebut dengan bronkus atau cabang batang tenggorok. Tempat percabangan ini disebut dengan bifurkasi. Selanjutnya dari trakea udara akan masuk ke bronkus dan paru-paru. Bronkus masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru bronkus ada yang sebelah kanan bercabang 3, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang 2. Sama jumlahnya dengan jumlah lobus paru-paru. Cabang bronkus disebut dengan bronkiolus. Kemudian terakhir di bronkiolus dan alveolus udara kita itu akan berakhir sebagai gelembung-gelembung halus yang disebut dengan alveolus. Alveolus ini diselubungi oleh pembuluh darah kapiler tempat terjadinya difusi atau pertukaran antara gas oksigen dan CO2. Nah, ini adalah gambarnya ya. Kesannya seperti buah anggur ya. Nah, seperti itulah gelembung-gelembung udara atau alveolus-alveolus yang seperti kalian lihat ini. Prosesnya ya, proses pernapasan itu ada 2 ya.
Proses pengambilan udara masuk ke dalam tubuh disebut dengan inspirasi atau menarik napas, sedangkan pengeluaran udara dari dalam tubuh disebut ekspirasi atau menghembuskan nafas. Ada dua macam mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk dan oleh otot-otot antar tulang rusuk atau interkostal. Sedangkan pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat rongga badan yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Proses pernapasan yaitu ada inspirasi yang masuk dan ekspirasi yang menghembuskan. Pada inspirasi itu terjadi jika otot-otot antar tulang rusuk melakukan kontraksi sehingga tulang-tulang rusuk dan tulang dada terangkat ke atas, otot diafragma berkontraksi, akibatnya rongga dada membesar, paru-parunya ikut membesar, tekanan udara dalam paru-paru berkurang sehingga udara udara luar masuk, ya. Kalau ekspirasi itu kebalikannya, kalau inspirasi adalah kontraksi sedangkan pada ekspirasi adalah relaksasi. Terjadi jika otot-otot antar tulang rusuk relaksasi. Nah ini, kalian garis bawahi ini relaksasi, yaitu tulang rusuk dan tulang dada turun kembali pada kedudukan semula sehingga rongga dada mengecil, paru-paru juga ikut mengecil. Oleh karena volume paru-paru berkurang, maka tekanan udara dalam paru-paru bertambah akibatnya udara keluar. Ini mekanismenya. Kalian, lihat dan, pelajari gambarnya. Proses pernapasan masih, eee, kali ini tentang volume udara pernapasan pada paru-paru. Dalam keadaan normal, volume udara inspirasi dan udara ekspirasi itu sekitar kurang lebih 500 mililiter, disebut juga dengan udara pernapasan atau volume tidal. Sedangkan pada olahragawan dapat menambah udara cadangan inspirasi ya, atau udara komplementer menjadi menambah cadangan ekspirasi udara suplementer menjadi 1.500 mililiter. Sementara ada sekitar 1.000 mililiter udara sisa yang selalu berada dalam paru-paru disebut dengan udara residu. Sedangkan jumlah udara pernapasan kurang lebih 3.500 disebut dengan kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru ditambah dengan udara residu disebut juga sebagai kapasitas total. Ini grafiknya ya. Di sini ada volume tidal, ini volume cadangan inspirasi, yang ke atas ini cadangan ekspirasi, ini, kapasitas vitalnya, dan kalau ditambah dengan sampai ke bawah ini kapasitas total. Proses pernapasan itu, eee maksudnya gas oksigen dan CO2 dalam tubuh pengangkutannya itu adalah menggunakan plasma darah dan hemoglobin. Sebagian besar oksigen itu diangkut oleh hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin tersimpan dalam otot, dan oksihemoglobin ini tersimpan dalam darah merah hanya 23% saja oksigen yang larut dalam plasma. Hemoglobin ini dapat mengikat dan melepaskan oksigen dalam reaksi bolak-balik sebagai berikut. Ini reaksinya, Hb4 atau hemoglobin ditambah dengan 4O2, 4 oksigen, dia akan berikatan membentuk HbO2 atau oksihemoglobin. Sebaliknya di dalam jaringan akan terurai, oksihemoglobinnya akan terurai kembali menjadi hemoglobin dan, oksigennya. Gas oksigen dan CO2 dalam tubuh masih pengangkutannya itu ada 3 cara, yaitu 5% CO itu ya, karbon dioksida itu larut dalam plasma membentuk asam karbonat dalam reaksi sebagai berikut ini CO2 tambah air menjadi asam karbonat. Kemudian yang kedua pengangkutan CO2 yang kedua adalah dalam bentuk senyawa karbomino, yaitu CO2-nya berdifusi ke dalam sel darah merah dan berikatan dengan amino ya atau NH2. Yang ketiga pengangkutan CO2 dalam bentuk ion HCO3- melalui proses pertukaran klorida. Ini reaksinya.
Sebagian besar oksigen itu diangkut oleh Hb atau oksihemoglobin atau hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin, sebagian besar 65% CO2 juga diangkut dalam bentuk ion HCO3 yang disebut dengan proses pertukaran klorida. Terakhir, kecepatan pernapasan itu frekuensi pernapasannya itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan. Jenis kelamin pria dengan, wanita itu berbeda ya, kecepatan pernapasannya lebih cepat, laki-laki. Sedangkan kalau usia pada, antara anak-anak dengan dewasa itu berbeda, lebih cepat pada, anak-anak. Suhu tubuh juga semakin suhu tubuhnya itu tinggi, maka kecepatan pernapasannya atau frekuensinya semakin tinggi. Posisi tubuhnya ini, eee semakin dari ada yang terlentang ya, ada yang duduk, ada yang, berdiri, ada yang berlari, semakin dia beraktivitasnya tinggi maka, kecepatan pernapasannya juga semakin tinggi. Begitu juga dengan kegiatannya ya. Itu saja Sobat Bio yang dapat Ibu sampaikan tentang, sistem pernapasan ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak, apa yang sudah Ibu jelaskan ini. Selamat belajar ya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.